bertemu kembali dalam Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 4. Kali ini kita akan belajar tentang mengembangkan kemampuan diri. Dipersiapkan Alkitabnya dan mari kita memulai. Agar belajar kita bisa menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi orang lain, marilah kita menghadap kepada Tuhan di dalam doa. Kita ambil sikap doa yang baik dan kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Kami telah mendapat berkat dan rahmat-Mu yang berlimpah. Kami telah memperoleh kemampuan untuk kami kembangkan dengan baik lewat belajar. Karena itu ya Bapa, berkatilah kami dalam kegiatan pembelajaran ini, agar kami semakin menyadari tugas dan kewajiban kami, yaitu belajar dan mengembangkan talenta yang Engkau tanamkan dalam diri kami masing-masing. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan belajar mengenai materi mengembangkan kemampuan diriku, hari ini kita semua diharapkan bisa, pertama, menyebutkan usaha-usaha yang telah dilakukan untuk mengembangkan bakat. Kedua, menjelaskan pesan kitab suci tentang perlunya mengembangkan kemampuan diri. Ketiga, kalian diharapkan bisa meneladani kisah orang-orang yang sukses. Dan yang keempat, bisa menyebutkan cita-cita atau harapan untuk masa depan kalian semua. Untuk penilaiannya, yaitu kalian semua nanti akan menjalani penilaian harian atau PH. Selanjutnya kalian ada tugas tentang membuat tulisan singkat mengenai cita-cita masa depan, dan nanti diharapkan kalian bisa beraksi secara nyata, berbuat secara nyata mengenai mengembangkan kemampuan diri. Sebelumnya izinkan Ibu bertanya terlebih dahulu. Pertama, siapa di sini yang senang dengan pelajaran agama? Nah, siapa juga yang senang sekali dengan pelajaran matematika? Atau ada yang senang dengan pelajaran bahasa Indonesia? Bahkan mungkin kalian yang lainnya menyukai pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, mungkin karena kalian senang, kalian mendapatkan nilai-nilai yang bagus. Apa cara yang kalian bisa lakukan supaya kalian memperoleh nilai ulangan agama yang tinggi, atau nilai ulangan matematika yang tinggi, atau mungkin nilai-nilai lain yang pelajaran yang lainnya, sehingga kalian memperoleh nilai yang bagus-bagus? Apa yang sudah kalian lakukan? Pasti banyak yang sudah kalian lakukan ya. Ibu harap kalian semuanya melakukan hal-hal yang baik di dalam memperoleh nilai ulangan yang bagus. Adakah yang tahu ini gambar siapa? Yang pastinya dia seorang atlet. Nah, untuk kalian yang tahu, hebat sekali ya. Untuk yang tidak tahu, Ibu akan beritahu. Dia adalah Jonathan Christie. Seorang yang memiliki prestasi sangat banyak, baik di tingkat daerah, tingkat nasional, maupun tingkat dunia. Dia adalah juara dunia untuk bulu tangkis. Selanjutnya gambar yang kedua.
Kalian tahu siapa dia? Iya, dia adalah Lyodra, juara dalam Indonesian Idol. Selain prestasi sebagai juara Indonesian Idol, ternyata Lyodra juga memiliki prestasi dunia yang luar biasa. Dia telah mengikuti berbagai ajang, yaitu ajang menyanyi. Salah satunya yang terkenal, dia pernah menjuarai dalam kompetisi San Marino Junior di Italia sebagai juara 1. Ternyata selain kedua tokoh tadi, banyak juga tokoh-tokoh lain yang memiliki prestasi. Kalian mungkin bisa menyebutkannya ya. Sebelum Ibu menjelaskan kedua tokoh tadi sebagai contoh, apakah sebelumnya kalian tahu siapa mereka? Ya, beberapa dari kalian mungkin sudah tahu dan juga ada beberapa yang belum tahu. Nah, kira-kira mengapa mereka bisa berhasil memiliki banyak sekali prestasi di tingkat daerah, nasional maupun di tingkat dunia? Izinkan juga Ibu bertanya, apa saja bakat yang kamu miliki? Mungkin ada yang memiliki lebih dari satu bakat ya. Nah, di antara bakat-bakat itu, bakat apakah yang paling menonjol dalam dirimu atau yang paling kamu kuasai? Selanjutnya, untuk mencapai cita-cita melalui pengembangan bakat dalam diri, apa saja yang harus dilakukan sejak dari sekarang ini? Sekarang marilah kita mendengarkan firman Tuhan tentang cara mengembangkan kemampuan diri. Silakan Alkitabnya dibuka dari Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Sekali lagi, silakan dibuka Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Di pause dulu videonya, silakan untuk dibaca Alkitabnya. Perumpamaan tentang 3 pelayan. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Sebab kerajaan surga sama seperti seseorang yang akan pergi ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan menyerahkan miliknya kepada mereka. Kepadanya seorang ia memberikan 5 talenta, kepada yang lainnya 2 talenta, dan kepada yang lainnya lagi 1 talenta, masing-masing sesuai kemampuannya. Kemudian ia pergi. Orang yang menerima 5 talenta itu langsung pergi dan menjalankan talenta itu, dan ia menghasilkan 5 talenta lagi. Demikian juga orang yang menerima 2 talenta, ia menghasilkan 2 talenta lagi. Akan tetapi, orang yang menerima 1 talenta itu pergi, menggali lubang di tanah, dan menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, tuan dari hamba-hamba itu datang dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Orang yang telah menerima 5 talenta itu menghadap dan membawa 5 talenta lagi. Katanya, "Tuan, engkau menyerahkan 5 talenta kepadaku. Lihatlah, aku telah menghasilkan 5 talenta lagi." Tuannya berkata kepadanya, "Bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil. Aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Dan orang yang menerima 2 talenta juga menghadap dan berkata, "Tuan, engkau menyerahkan 2 talenta kepadaku. Lihat, aku telah menghasilkan 2 talenta lagi." Tuannya menjawab, "Bagus sekali, hamba yang baik dan setia. Kamu setia dengan hal-hal kecil. Aku akan mengangkat engkau atas banyak hal. Masuklah ke dalam sukacita tuanmu." Kemudian, orang yang menerima 1 talenta juga menghadap dan berkata, "Tuan, aku tahu engkau orang yang kejam, menuai di tempat yang engkau tidak menabur,
dan mengumpulkan di tempat yang engkau tidak menyebarkan benih. Karena itu, aku takut dan pergi dan menyembunyikan talentamu di dalam tanah. Lihat, engkau memiliki apa yang menjadi milikmu." Namun, tuannya menjawab dan berkata kepadanya, "Kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu tahu bahwa aku menuai di tempat yang aku tidak menabur dan mengumpulkan di tempat yang aku tidak menyebarkan benih. Karena itu, seharusnya kamu menyimpan uangku di bank, dan ketika aku kembali, aku akan menerima milikku kembali dengan bunganya." Ambillah 1 talenta itu darinya dan berikan kepada dia yang memiliki 10 talenta itu. Sebab setiap orang yang memiliki akan diberi lagi, dan ia akan berkelimpahan. Akan tetapi, dari orang yang tidak memiliki, bahkan apa yang ia miliki akan diambil. Lemparkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling pekat. Di tempat itu akan ada tangisan dan kerta gigi. Setelah membaca Alkitab dan juga menyaksikan video tentang talenta, nah, silakan ditulis dalam buku kalian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apa yang dikisahkan dalam kitab suci di atas? Tentang apa? Dijawab dengan singkat. Yang kedua, apa yang dilakukan hamba yang menerima 5 talenta? Apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 2 talenta? Dan apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta? Pertanyaan nomor 3. Apa nasihat yang kamu peroleh dari kisah tersebut? Pesannya apa? Yang keempat, tuliskan usaha yang bisa kamu lakukan untuk dapat mengembangkan bakatmu. Anak-anak yang terkasih, berdasarkan dari pengalaman-pengalaman hidup dari orang-orang sukses dan juga berdasarkan dari pengalaman pribadi dan setelah diteguhkan dalam kitab suci menurut Matius tadi, kita semua bisa belajar bahwa Tuhan menganugerahi setiap manusia kemampuan-kemampuan khusus secara berbeda. Hal ini yang kemudian kita sebut sebagai talenta. Orang yang satu dan orang yang lain memiliki kemampuan yang berbeda-beda, tidak sama. Hal ini juga kita sudah pelajari dalam materi kita sebelumnya. Nah, setiap orang pasti memiliki bakat. Meski seseorang merasa memiliki bakat, banyak ada yang merasa memiliki lebih dari satu, namun pasti ada satu bakat yang paling menonjol atau yang paling dikuasai. Untuk mencapai cita-cita lewat bakat tersebut, setiap orang harus berjuang. Salah satunya dengan rajin belajar dan berlatih terus-menerus. Bakat yang dimiliki dan tidak dilatih secara terus-menerus, maka akan hilang. Seperti hamba yang menerima 1 talenta. Dia tidak mengembangkan bakatnya, maka dirampaslah bakat itu sehingga dia tidak memiliki bakat apapun. Kita pun juga demikian. Kalau kalian mahir melakukan sesuatu dan itu tidak kalian latih terus-menerus, tidak dikembangkan, maka makin lama bakat itu akan hilang. Dalam Injil Matius ditegaskan bahwa Tuhan menghendaki supaya talenta yang dipercayakan kepada kita hendaknya dikembangkan, tidak boleh didiamkan atau dipendam dan tidak melakukan apa-apa. Jangan ya. Anak-anak, kalau kita memiliki talenta dan kita mengembangkannya, maka talenta yang kita terima dari Tuhan tersebut
bisa berguna untuk diri kita sendiri ya. Selain itu nantinya kalau kita kembangkan terus-menerus akan berguna bagi sesama, baik itu orang tua maupun keluarga kita. Dan terutama kita bisa memuliakan Tuhan melalui talenta yang kita miliki. Dalam Matius tadi dikatakan bahwa hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta mau mengembangkannya. Maka apa yang didapat? Tuannya senang dan memberi dia kebahagiaan hidup. Sebaliknya, hamba yang hanya menerima 1 talenta, dia takut kehilangan talenta dan memendamnya, tidak melakukan apapun. Maka tuannya sangat marah karena hamba yang 1 ini, yang menerima 1 talenta ini, dia hamba yang pemalas, hamba yang takut. Maka ia pun mendapat ganjaran hidup, yaitu hidup yang sengsara. Sudah diambil talentanya, dia juga mengalami kesengsaraan hidup. Sekarang marilah kita merenung, merefleksikan diri kita masing-masing. Kita jawab dalam hati, apakah aku termasuk anak yang tekun belajar atau anak yang malas belajar? Apakah aku sudah memiliki sikap disiplin? Nah, apa niatku selanjutnya yang akan aku lakukan supaya aku menjadi anak yang tekun, supaya aku menjadi anak yang disiplin, dan menjadi anak yang mau mengembangkan talenta? Semoga niat kita bisa kita laksanakan dan nantinya kita bisa menjadi berkat bagi diri kita dan juga bagi sesama kita. Tugas untuk kalian. Aksi nyatanya untuk dilakukan. Ikutilah kegiatan yang diberikan di rumah, entah oleh orang tua kalian atau mungkin juga oleh saudara-saudari kalian. Kegiatan yang ada di sekolah, dalam hal ini berarti kegiatan yang diberikan oleh Bapak Ibu guru, kegiatan di gereja atau dalam masyarakat yang bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan diri. Misalnya ketika di rumah, orang tua kalian memberikan les kepada kalian, baik itu les yang berupa les secara kognitif, mengembangkan kemampuan otak, atau mengembangkan kemampuan diri kalian. Jika di sekolah diberi tugas-tugas, maka ikutilah dengan baik. Jika di gereja atau tempat ibadah kalian diberikan tugas tertentu dan di masyarakat diberikan sebuah tugas, maka ikutilah, laksanakanlah. Selanjutnya tugas secara tertulis dari Bu Guru. Isilah atau buatlah esai. Esai itu apa? Esai itu tulisan singkat. Ya, jadi buatlah tulisan singkat sebanyak 1 lembar yang berisi tentang aku 15 tahun lagi. Jadi gambarkanlah kira-kira 15 tahun lagi itu aku seperti apa? Aku akan melakukan apa? Aku menjadi orang yang bagaimana? Oke? Bisa dipahami ya? Sampailah kita pada akhir pembelajaran kita. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersama-sama. Bapa sumber kehidupan, kami bersyukur atas talenta yang Engkau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami untuk dapat mengembangkan talenta kami, sehingga kami bisa turut berbahagia bersamamu sebagaimana hamba yang bertanggung jawab. Berilah kami semangat yang tinggi. Engkaulah Tuhan kami yang berkuasa,
kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Karena kita semua diajak untuk menjadi hamba yang bertanggung jawab, yaitu hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta, mari kita bukan hanya belajar, tapi juga beraksi ya. Terima kasih sudah belajar pada hari ini. Tetap bersemangat, Tuhan memberkati. Dadah, sampai ketemu pembelajaran selanjutnya.